Bayangin, hidup di Eropa pada abad pertengahan. Jalannya kotor, orang-orangnya sering sakit, dan perang yang gak ada habisnya. Gak ada sains, gak ada juga teknologi canggih, bahkan gak ada kopi untuk begadang. Tapi, tiba-tiba muncul era baru yang bikin Eropa berubah total. Era baru ini namanya adalah Renaissance. Setelah itu, muncul juga sistem ekonomi baru yang bikin bangsa Eropa jadi kaya raya, yaitu merkantilisme. Keduanya ini gak cuma mengubah Eropa, tapi juga berdampak ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Kok bisa? Yuk kita bahas bareng. Semua bermula di Italia, sekitar abad ke-14. Setelah ratusan tahun terjebak di abad ke-8, orang-orang Eropa mulai sadar. Dulu Romawi dan Yunani pernah bikin peradaban keren loh. Kenapa kita malah hidup begini? Nah, dari situlah muncul Renaissance, yang artinya kelahiran kembali. Ini bukan sekadar soal seni, tapi juga ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa aja dampaknya? Yang pertama, seni dan arsitektur berkembang pesat. Leonardo da Vinci melukis Mona Lisa, Michelangelo bikin patung keren, dan kota-kota jadi lebih indah. Yang kedua, ilmuwan seperti Copernicus dan Galileo menemukan bahwa bumi bukan pusat alam semesta, walaupun mereka hampir dihukum gara-gara itu loh. Yang ketiga, teknologi berkembang. Salah satunya kapal layar yang bikin bangsa Eropa bisa berlayar lebih jauh dari sebelumnya. Dan ini membawa kita ke tahap berikutnya, penjelajahan dunia dan sistem ekonomi baru. Jadi, pada abad ke-17 dan 18, negara-negara Eropa mulai sadar, kalau mau jadi negara kuat, kita butuh uang. Tapi bukan sembarang uang, mereka butuh emas dan perak. Dari sinilah muncul sistem ekonomi merkantilisme. Sebenarnya idenya simple loh. Yang pertama, semakin banyak emas dan perak yang dimiliki, semakin kaya dan kuat negara tersebut. Alasan yang kedua, negara harus lebih banyak ekspor daripada impor. Nah, yang ketiga, kalau mau kaya, harus cari koloni baru untuk diambil kekayaannya. Makanya, negara-negara Eropa berlomba-lomba menjajah daerah baru untuk dapetin sumber daya murah. Dan siapa yang kena dampaknya? Yap, betul. Negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika, termasuk Indonesia. Karena sistem merkantilisme, Belanda mendirikan VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie di Indonesia. Tujuannya apa? Yaitu menguasai perdagangan rempah-rempah dan mengisi kas negara dengan emas. Nah, Indonesia ini waktu itu kaya banget sama cengkeh, pala, dan lada yang harganya di Eropa lebih mahal daripada emas. Makanya, Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah, bahkan sampai bikin aturan kalau rakyat Indonesia cuma boleh jual ke VOC. Bukan cuma Belanda, Inggris juga melakukan hal yang sama di India dengan EIC atau East India Company, dan Spanyol menguasai Amerika Latin. Lalu, apa dampaknya bagi Indonesia? Yang pertama, sistem ekonomi berubah dari pertanian mandiri ke ekonomi kolonial. Yang kedua, banyak rakyat dipaksa kerja paksa di perkebunan rempah-rempah. Dan yang ketiga, sumber daya alam kita dieksploitasi habis-habisan. Tapi, bukan cuma negara Indonesia yang kena dampaknya. Negara-negara lain juga mengalami penjajahan demi kepentingan merkantilisme ini. Sekarang, sistem merkantilisme ini udah nggak dipakai lagi secara langsung. Dunia pakai sistem kapitalisme dan perdagangan bebas. Tapi, beberapa negara masih menerapkan merkantilisme modern. Misalnya Cina dan Amerika sering terlibat perang dagang untuk melindungi industri mereka sendiri. Negara-negara kaya berusaha mengontrol sumber daya di negara lain. Misalnya dengan investasi besar-besaran di tambang dan industri energi. Jadi, meskipun zaman sudah berubah, efek dari Renaissance dan merkantilisme masih terasa sampai sekarang loh. Nah, itu dia topik kita untuk hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, Gramets!